Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Di video kali ini Ponsel Heboh mau kasih rekomendasi 3 handphone paling banyak diburu di harga 1 jutaan. Dan sudah pasti handphone ini laris manis karena speknya yang tinggi melebihi harganya. Oke, kalau gitu langsung aja kita simak videonya sampai habis ya. 3 handphone yang paling banyak diburu di harga 1 jutaan versi Ponsel Heboh. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang ketiga, Redmi 9. Handphone ini banyak diburu karena speknya itu memang sangat menggoda. Di harganya yang 1 jutaan, handphone ini menawarkan layar yang sudah Full HD+, ukuran 6,53 inci dengan proteksi Gorilla Glass 3. Prosesornya menggunakan chipset gaming murah MediaTek Helio G80 dengan RAM mulai dari 3 GB per 32 GB. Di sektor kamera ada quad cam 13 megapiksel plus 8 plus 5 dan plus 2 megapiksel di bagian belakang dan 8 megapiksel di bagian depan. Kemudian ada lagi portnya yang sudah menggunakan USB Type-C dan baterai besar kapasitas 5020 mAh yang sudah didukung fast charging 18 watt. Yang kedua, Infinix Hot 10. Handphone ini juga sangat banyak diminati karena speknya yang sudah siap untuk diajak main game, serta desain back covernya yang lumayan menarik. Layarnya sangat luas berukuran 6,78 inci resolusi HD+, ditambah lagi poninya yang menggunakan punch hole, membuat layarnya ini semakin lega. Pada dapur pacunya ada chipset gaming laris tahun lalu MediaTek Helio G70, ditambah lagi dukungan RAM besar 4 GB dan storage 128 GB. Untuk kamera ada quad cam 16 megapiksel plus 2 plus 2 dan plus QVGA dan kamera 8 megapiksel di bagian depannya. Fitur lain dari handphone ini adalah fingerprint scanner dan baterai besar kapasitas 5200 mAh yang sayangnya belum mendukung fast charging dan masih menggunakan micro USB. Yang ke-1, Poco M3. Handphone bagus memang selalu aja goib, termasuk Poco M3 ini yang menawarkan spek aduhai dengan harga yang murah. Dalam paket pembelian handphone ini, kalian akan mendapatkan box yang berisi SIM card ejector, buku panduan dan buku garansi, sebuah TPO case transparan, kemudian ada unit handphonenya. Terus di bawahnya ada kabel USB tipe C. Dan terakhir ada kepala charger yang sudah fast charging 18 watt. Handphone ini lumayan terasa solid di genggaman. Di sisi kanannya ada tombol power yang juga berfungsi sebagai fingerprint scanner. Dan di atasnya ada tombol volume. Di bagian atasnya cukup rame nih. Pertama ada lubang keluaran tekanan speaker. Terus ada lubang jack 3,5 mm. Terus ada 3 lubang yang salah satunya adalah infrared blaster. Di bagian sisi kirinya hanya terdapat 1 slot kartu SIM yang isinya itu udah 2+1. Lanjut di bagian bawah ada lubang mic, port USB Type-C, dan speaker grill. Di bagian belakang ada back cover yang terbuat dari plastik, tapi yang menarik adalah teksturnya itu yang seperti kulit jeruk, yang membuat handphone ini di genggaman terasa kesat dan tidak licin, dan juga dijamin tidak akan meninggalkan bekas sidik jari, walaupun memang kelihatannya jauh dari kesan mewah. Di bagian atasnya ini ada kamera dengan desain modul yang terbilang baru, ada triple cam 48 megapiksel dan LED flash, dan ada juga tambahan tulisan Poco di sebelahnya. Secara overall memang bodinya ini sangat enak di genggaman dan punya tampilan beda dengan handphone-handphone sekarang ini. Lanjut ke display, handphone ini dilengkapi layar ukuran 6,53 inci yang resolusinya itu udah Full HD+, ditambah lagi pakai proteksi Gorilla Glass 3. Tapi sayangnya memang aspek rasionya itu masih 19,5 banding 9.
Kemudian bezel di sekelilingnya juga lumayan tipis, termasuk di bagian dagunya. Tapi sekali lagi, Pony Dewdrop atau model tetesan airnya ini memang sedikit mengganggu karena tidak terlihat seperti model handphone yang kekinian sekarang ini. Pada dapur pacu yang banyak menjadi pro kontra, handphone ini menggunakan prosesor yang agak ketinggalan, yaitu Snapdragon 662. Apalagi prosesor ini memang tidak terlalu populer di kalangan handphone gaming murah. Walaupun memang ada pilihan versi yang RAM 6GB, tapi tidak terlalu mendongkrak skornya pada Antutu dengan angka hanya 172 ribuan. Untuk game PUBG dapat settingan grafik smooth dengan frame rate high saja, dan pada grafik balance hanya dapat frame rate mentok di medium. Di sektor kamera, handphone ini kembali menunjukkan taringnya dengan membawa triple cam dengan kombinasi 48 megapiksel plus 2 dan plus 2 megapiksel dan kamera 8 megapiksel pada bagian depannya. Untuk hasil foto dan video selengkapnya, nantikan aja di channel ini ya, jadi jangan lupa buat subscribe-nya dan aktifkan tanda lonceng. Untuk fingerprint, Poco M3 terletak pada bagian samping, jadi udah kekinian. Karena memang sekarang ini banyak yang suka fingerprint di bagian samping daripada di bagian belakang. Tapi memang tidak terlalu cepat ya, karena delaynya lumayan terasa lama, jadi agak tertinggal di kelasnya. Kemudian ada juga face unlock-nya yang sepertinya juga sama, delaynya itu lumayan terasa lama, tapi memang lumayan akurat. Lanjut ke sektor baterai, handphone ini punya baterai Monster 6000 mAh dan sudah mendukung fast charging 18 watt. Walaupun memang kebanyakan handphone sekarang dengan baterai besar dan fast charging, tapi untuk pengisiannya tetap memakan waktu yang lama. Sedangkan untuk ketahanan baterainya nanti kita tunggu aja reviewnya di channel ini. Oke, semua itu dia tadi 3 handphone harga sejutaan paling recommended dan paling laris sampai awal tahun 2021 ini. Apakah Poco M3 akan menjadi penguasa pasar di tahun ini atau bakalan ada pesaingnya? Sangat menarik untuk kita tunggu bagaimana perkembangannya. Jangan lupa link pembelian semua handphone ini ada di kolom deskripsi ya. Tetap ingat pesannya, jauhi kredit, pakai masker kalau keluar rumah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.